we have 4 stations in Jakarta, in Halim, and in Bandung, and the end destination is in Tegaluar. And we have 2 stations between that. It's mean Karawang is around 45 kilometers from Halim, and the second one is Walini. Walini is around 50 kilometers from Karawang. So actually, high-speed railway cannot stop so many because we will reduce the time and will be at the time for delivery from one place to another place. And then we have, based on that data, we have 4 stations. 4 stations, Halim, Karawang, Walini, Tegaluar. Also, we have 3 developed TOD in Karawang, Walini, and Tegaluar. Also, one super block in Halim. And then we have a depot, 1 depot in Tegaluar. And then our structure mainly is elevated. Elevated is like a long bridge. It's around 82.7 kilometers. And then we have the tunnel, 16.83 kilometers. And the other is subbridge. Subbridge consists of cutting and embankment is in the rest. And the situational station is Halim. We will build in the elevated, and then Karawang in the ground, Walini in the ground also, Tegaluar in the ground also. Okay, we continue. Okay, if we want to see the project finance structure of KCIC, we have 2 shareholders from Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, and then from China, Beijing Yawan High Speed Railway Corporation Limited. Jadi setelah kita sampai di project finance structure, kita punya pemegang saham dari Indonesia dengan dari China. Jadi di sini kita lihat yang bekerja di kontrak di proyek ini adalah EPC kontraktornya adalah HSRCC, singkatan High Speed Railway Contractor Consortium, terdiri dari 7 perusahaan yang dari lokal kontennya adalah dari Wijaya Karya Wika sebagai sipil kontraktor, kemudian sisanya 70% dari China, terdiri dari CRIC, kemudian mengelola project management, kemudian CREC, General Engineering Corporation yang sipil kontraktornya, kemudian ada Sino Hydro, kemudian rolling stocknya atau MU-nya dari China Railway Rolling Stock Corporation, kemudian signalingnya dari CRSC, dan desain oleh CRDC atau China Railway Design Corporation. Next. Jadi stasiun kita, mungkin ini yang dilihat di belakang adalah gambarnya animasi nanti yang akan kita bangun seperti ini. Jadi kalau kita lihat jarak antar stasiun, antara Halim ke Karawang 41 km, kemudian Karawang Walini 55 km, Walini Tegaluar 45 km. Jadi memang ada standar dari, kalau di China minimal antar stasiun adalah 30 km. Jadi ini sudah memenuhi standar tersebut. Kemudian kondisinya adalah yang elevated kita bangun hanya di Jakarta saja atau di Halim. Next. Nah ini keretanya. Keretanya yang kita gunakan adalah tipenya CR400AF. Pabrikannya adalah Qingdao Xifang. Ada di pabriknya di Cina, di kota Qingdao. CRRC-nya. Jadi ini saat ini waktu kita dibentuk, kita kontrak adalah yang terbaru. Mungkin sekarang sudah beredar bahwa dari CRRC bisa membuat yang bisa fleksibel untuk berbagai macam jenisnya. Kemudian rel yang kita gunakan, rail gauge-nya adalah 1435 mm. Panjang trase kita 142,3 km double track. Kemudian kereta kita panjangnya adalah 208 meter, terdiri dari 8 gerbong. Jadi ketinggiannya sekitar 4 meter.
kemudian lebarnya 3,36 meter. Jadi desain kita adalah speed-nya adalah 350 km per jam. Kemudian power yang kita gunakan, traction voltage-nya adalah 25 kV AC dan 50 Hz. Kapasitas dalam satu kali angkut kita bisa 601 orang. Kita hanya membedakan hanya 3 kelas. VIP kita sediakan hanya sedikit 18, kemudian first class hanya 28, kemudian second class 555. Jadi di sini spiritnya adalah kita ingin sebanyak mungkin masyarakat Indonesia yang bisa menikmati. Kemudian di tengahnya adalah gambaran kabin masinisnya seperti ini. Mungkin kalau kita bayangkan di sini, ini bukan seperti kereta sekarang yang di Indonesia, mungkin bisa dibilang drivernya bukan lagi sebagai masinis, ini bunyinya harusnya sudah pilot ya. Pilot kereta cepat karena kecepatannya mencapai 300 km per jam. Oke, next. Nah ini dia ada 3 jenis ya, kelas kita. Yang paling kiri adalah VIP class, seatnya adalah 2 dan 1, kemudian first class-nya 22, kemudian second class-nya adalah 2 dan 3. Kemudian kita juga sudah bisa mengakomodir disabilitas, mungkin kita lihat di gambar di toiletnya kita sudah menyiapkan juga untuk bisa menampung mereka. Next. Nah, jadi saat ini yang kita gunakan khusus untuk tunnel, yaitu tunnel pertama kita menggunakan tunnel boring mesin, mungkin sama dengan yang di MRT, tetapi yang dibedakan adalah diameternya. Diameter kita adalah 13,19 meter, karena kita menggunakan double track sekaligus dalam satu lubang. Kemudian dari alat ini, panjang alat ini panjangnya adalah sekitar 100,74 meter. Kemudian kecepatan mata bornya sekitar maksimum sampai 2 RPM. Kemudian kita memang ada nanti treatment hasil pembuangannya tanah ini dipisahkan antara matnya yang dibuang dan air yang kembali digunakan kembali. Next. Nah, selain itu kita punya 13 tunnel, satu dengan TBM, yang 12 lagi dengan struktur ini, excavation methods. Kita menggunakan metodenya adalah, istilahnya adalah 3 step aja. 3 step, there are some method for excavation. Semua tergantung dari soil condition. Ada 3 bench dan 7 step tunneling method. Kemudian untuk menjamin bahwa tunnel ini aman dari keruntuhan, baik sebab apapun, kita akan memasang installation upper bench temporary support and finish by shotcrete. Setelah itu kita lanjutkan dengan inverted arch construction, yang kemudian ini adalah first layer-nya, kemudian dilanjutkan dengan kita pemasangan lining, waterproofing, dan drainage-nya, karena kuncinya daripada tunnel supaya bisa awet adalah semua air dan tekanan yang timbul harus bisa disalurkan. Setelah kita selesai itu, kita lanjutkan dengan tunnel asphalt lining installation with auto-propel hydraulic lining trolley. Dan terakhir, lining sidewall, concrete pouring kita laksanakan. Sehingga lengkaplah konstruksi tunnel kita. Next. Nah ini yang spesial di kita adalah girder erection-nya. Mungkin kalau tadi kita lihat yang di LRT, satu girder ini adalah dari U-shape, kemudian di LRT, kemudian MRT adalah pieces by pieces yang dirangkai. Jadi kalau di kami adalah fabrikasi daripada girder satu tempat, kemudian diangkat langsung ke atas pier. Dari atas pier itu kita berjalan sepanjang pier itu, naik satu-satu untuk bisa diinstalasi. Dengan kondisi ini kita bisa meminimalisir penutupan jalan. Mungkin bisa dibayangkan beratnya satu girder ini sekitar 740 ton. Jadi memang kita harus bekerja dengan presisi di tempatnya, karena juga berat sekali. Kemudian alat-alat ini juga sebelum kita pasang, kita erection pertama, kita cek harus benar-benar sekali, jangan sampai timbul ada settlement, ada kemiringan sedikit saja, ini akan berbahaya untuk kita. Next. Ini struktur kita yang elevated seperti ini, tingginya variasi ya.
yang mulai 5 meter sampai 15 meter. Jadi ini menyesuaikan dengan kondisi di eksternalnya, apakah kena jalan ataukah kena struktur yang harus kita lebih tinggi lagi, kita menyesuaikan. Panjangnya satu bentang kira-kira sekitar 32 meter, itu yang simple beam. Kemudian kita punya lagi adalah continuous beam. Continuous beam biasanya kita gunakan untuk yang tidak bisa menggunakan simple beam, yang bentangnya panjang-panjang, kita menggunakan continuous beam. Next. Nah, ini adalah di fabrikasi box feedernya. Kita punya 3 tempat, yaitu di Cikarang, kemudian di Kerawang, satu lagi di Bandung. Jadi ini kegiatannya dari mulai rebar datang, kemudian di bending, dengan cutting, dengan posisi, semua dengan mesin. Semua dengan mesin. Jadi yang berbeda dengan yang biasanya adalah kita punya rebar yard yang besar sekali, di sana banyak mesin-mesinnya juga, termasuk yang tadi konstruksi daripada elevated di lapangan, bore pile-nya, rebarnya juga semua menggunakan mesin di sini. Setelah semua kita laksanakan, kita langsung insert rebar di atas pomoknya. Kita laksanakan box feeder model pomoknya kita pasang, kemudian kita lakukan stressing tendon prosesnya. Setelah selesai, kita tutup curing, kemudian ujungnya kita coating dengan tendon position to protect from corrosion. Mungkin untuk yang bisa membayangkan adalah tingginya ada orang sedang moto di baliknya box feeder tersebut. Kemudian di casing jet kita sudah kapasitasnya kita optimalkan dengan bisa menumpuk 2 box feeder. Next. Nah, ini dia implementasinya. Jadi dari casting yard kita membawa box feeder itu bergerak dengan mobil crane, mengangkat satu ini dari stock yard mendekati titik angkatnya. Kemudian dari titik angkat tersebut, dari gambar yang nomor 2 di bawahnya adalah lifting box feedernya dengan mobil crane sampai di atas strukturnya. Dilanjutkan dengan box feeder itu berjalan dengan menggunakan mobil girder sepanjang trase, kemudian sampai ujungnya proses adalah proses erection box feedernya duduk di tempatnya, di titiknya. Next. Itu yang strukturnya untuk elevated. Kita lanjutkan yang strukturnya sekarang at grade atau subgrade. Mungkin kalau melihat foto ini adalah foto di area, ini adalah depo kita ya. Depo kita yang di ujung Tegaluar. Next. Nah, ini struktur kita. Jadi untuk menjaga kunci kenyamanan daripada kereta kita, nomor 1 memang yang tadi Pak Dega sampaikan, Pak Moderator, bahwa irama yang sering kita kalau naik kereta adalah jeduk-jeduk ya. Ini diharapkan bisa hilang dengan kondisi ini, apalagi kita sekarang mendatangkan relnya panjangnya adalah 50 meter. Satu batangnya 50 meter, sehingga sambungannya semakin sedikit. Kemudian struktur yang subgrade ini kita lapisan atas top layer dengan subgrade bed, sehingga ini lebih menjamin lagi untuk smoothnya rel kita. Next. Nah, ini dia. Nanti kita lihat yang sebelah kiri subgrade filling construction-nya, bisa dilihat sudah. Kalau kita lihat finishing-nya ini bagus sekali. Kemudian yang kanan adalah subgrade cutting construction, yang daerah cutting-nya seperti ini. Kemudian kita bikin slope protection-nya untuk menjamin jangan sampai longsor agar kereta bisa tetap beroperasi dengan selamat. Next. Nah, ini kita untuk bisa memproduksi konstruksi yang sedemikian banyaknya tadi, kita mempunyai 16 batching plant yang tersebar sepanjang trase Jakarta-Bandung. Kemudian 3 casting yard, yaitu tempat fabrikasi box feeder 3 titik. Ini yang kita siapkan untuk menjamin konstruksi kita bisa sesuai dengan rencana serta mutunya bisa kita jamin. Next. Kemudian sampai dengan minggu ke-3 Oktober, alhamdulillah kita sudah berprogres, sudah mulai lebih dari 60%, 60,1%, dan kita akan terus mengakselerasi pekerjaan kita. Next. Jadi mungkin sebagai gambaran yang sudah kita lakukan adalah
Next. Ini dia, di Januari 2019, di awal tahun 2019, kami sudah mendatangkan tunnel boring mesin yang terbesar di Indonesia untuk memulai pekerjaan tunnel 1 di Halim. Alat bor ini bobotnya lebih dari 2.500 ton, nanti akan menembus dari bagian kiri jalan tol ke bagian kanan dari tol Jakarta Cikampek, lokasinya di dekat gerbang tol Jatiwaringin ya, Jatiwaringin. Pondok Gede Barat, ini panjangnya sekitar 1,8 km dan telah mulai beroperasi. Diharapkan akhir tahun ini sudah bisa tembus di tunnel 1 ini. Next. Kemudian yang kedua, di Mei 2019, kita sudah mulai pencapaian yang pertama, yaitu tembusnya terowongan kita yang pertama, yaitu terowongan Walini yang berada di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Jadi dari 13 ini yang pertama kita tembus di Mei 2019. Dan karena ini yang pertama, waktu itu disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Indonesia dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia serta Gubernur Jawa Barat. Next. Kemudian next step berikutnya adalah peletakan girder pertama untuk struktur elevated yang berada di casing gate pertama di pinggir jalan tol, yaitu di Cikarang. Dan kita yang masih ingat bekas gerbang tol Cikarang di situ, di sebelahnya adalah casing gate pertama kita. Ini kita pengangkatan pertama girder yang beratnya 740 ton. Jadi nanti dari sini akan bergerak ke arah Jakarta dengan ke arah Bandung. Next. Kemudian di bulan yang sama, kita punya banyak continuous beam. Yang pertama tembus adalah menyambung yang berlokasi di Buah Batu di Bandung. Jadi kalau bayangannya adalah pekerjaan kita hampir 60%-an adalah elevated. Jadi PR-nya kita nyambung-menyambung, ini kita mulai dari sedikit-sedikit, sehingga setelah itu menerus menjadi trase kita sepanjang Jakarta-Bandung. Next. Kemudian berikutnya, di akhir tahun 2019, setelah tadi casing gate 1 yang di Cikarang, ini kita lanjutkan casing gate 4 yang di Bandung, yang lokasinya ada di dekat The Miko Mall, sudah mulai erection girdernya. Oke, next. Kemudian di 12 Maret 2020, setelah tadi kita tembus terowongan pertama, akhirnya kita tembus terowongan kedua, tunnel 5 dengan panjang 422 meter yang berlokasi di Purwakarta. Jadi pada saat itu kita juga bersama-sama dengan teman-teman dari KKJTJ untuk melihat juga, karena dari awal juga memang kita disupervisi oleh KKJTJ masalah desain kita, kemudian implementasinya juga mereka juga ikut mengawasi juga. Next. Nah, setelah ini adalah tunnel ketiga yang tembus dengan panjang 735 meter. Ini berlokasi di Desa Sukatani, Purwakarta. Jadi alhamdulillah kita sudah 3 yang tembus dari 13. Insya Allah di tahun ini 2 atau 3 tunnel lagi akan segera tembus. Next. Ini kita lanjutkan di Desember 2020. Ya, setelah kita punya pier sudah 1.100, kita melanjutkan kembali adalah erection girdernya, lanjutan daripada tadi yang di Cikarang. Jadi kita sudah merangkai seluruh pier yang telah berdiri. PR kita adalah merangkai semua pier tersebut dengan box girder. Jadi sekarang dari 3 casing yard sudah mulai bergerak semua erection box girdernya. Next. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Chan. Thank you very much Pak Chan